Selamat pagi para pendengar Radio Citra Kasih di mana saja kalian berada. Melalui gelombang 107,9 FM, saya Rona Agu kembali akan menemani untuk beberapa menit ke depan dalam ruang kesehatan. Terima kasih Pak Haji sebagai operator yang menemani saya. Para pendengar di mana saja kalian berada, pagi ini materi yang akan saya mau sampaikan yaitu pentingnya menjaga kesehatan mata. Sebelum mendengarkan uraiannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan kemuliaan surga, di pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami bisa lagi menghirup udara segar. Dan saat ini Bapa, kami memohon pertolongan-Mu untuk memampukan kami mengerti apa yang akan hamba-Mu sampaikan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar di mana saja kalian berada, mata adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan mata, kita dapat menikmati segala keindahan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, dinamakan juga mata sebagai jendela dunia. Apa asupan makanan untuk menjaga kesehatan mata kita? Yang pertama adalah ubi, yang kedua adalah wortel, ketiga jeruk, keempat kacang-kacangan. Kenapa harus 4 poin di atas? 1. Ubi, karena mengandung vitamin E yang tinggi. Vitamin E ini dapat menurunkan risiko katarak. Kedua, wortel. Kenapa wortel? Karena merupakan makanan super untuk mata yang paling populer. Wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Lalu kemudian jeruk. Kenapa harus jeruk? Karena jeruk mengandung banyak vitamin C yang bisa menjaga kesehatan kornea dan mata. 4. Kacang-kacangan. Kenapa harus kacang-kacangan? Karena kacang-kacangan mengandung zat seng yang berfungsi untuk melindungi mata dan kelembabannya. Ada 3 macam penyakit yang sering dialami. Yang pertama adalah ablasio, kedua glaukoma, dan ketiga katarak. Apa itu penyakit mata ablasio? Yang pertama, ablasio adalah suatu keadaan lepasnya retina sensoris dari epitel pigmen retina. Penyakit ablasio ini adalah suatu penyakit mata yang kerap menjadi kekhawatiran banyak orang, sebab kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya ini bisa membuat mata buta secara permanen. Apa penyebab ablasio retina? Retina itu adalah lapisan tipis dan transparan yang terletak di bagian belakang bola mata dan berfungsi untuk menangkap cahaya. Ada sejumlah faktor penyebab ablasio retina. Di antaranya luka pada mata, peradangan, komplikasi setelah operasi mata, katarak, rabun jauh akut, dan
glaukoma. Salah satu penyebabnya juga adalah usia lanjut, dan pemicunya adalah menurunnya kadar asam hyaluronidase atau enzim yang berfungsi untuk memecah asam hyaluronat, yaitu zat yang terdapat di seluruh tubuh, terutama pada jaringan ikat, kulit, cairan sendi, dan mata. Asam hyaluronat berfungsi untuk melembabkan dan melindungi jaringan dan sendi. Dalam vitreous, akibat usia tua yang membuat topangan kolagen dalam mata kolaps dan akhirnya menyebabkan retina robek. Nah, gejala ablasio retina antara lain: 1. Penglihatan terhalang objek seperti tirai transparan yang menutupi mata akibat keruhnya vitreous oleh darah. Kedua, muncul seperti kilatan-kilatan cahaya secara mendadak saat melihat atau fotopsia, biasanya dalam keadaan gelap. Ketiga, muncul flutter atau bintik-bintik kecil yang melayang-layang ketika melihat. Keempat, penglihatan mulai kabur. Kemudian penurunan ketajaman penglihatan. Lalu mata terasa berat. Penyakit mata ini memerlukan penanganan darurat. Penyakit ini bisa sembuh, tapi pengobatan harus dilakukan secepatnya di klinik atau rumah sakit khusus mata dengan dokter terpercaya begitu gejala terasa. Lalu kemudian penyakit mata glaukoma. Glaukoma adalah salah satu jenis penyakit mata dengan gejala yang tidak langsung yang secara bertahap menyebabkan penglihatan mata semakin lama semakin berkurang sehingga akhirnya mata akan menjadi buta. Apa penyebab mata glaukoma? Penyebabnya karena tekanan bola mata yang tinggi. Lalu kemudian faktor lainnya adalah berusia lebih dari 40 tahun. Jadi yang berusia lebih dari 40 tahun, dia bisa menyebabkan glaukoma. Lalu kemudian memiliki anggota keluarga yang menderita glaukoma atau turunan. Kemudian memakai kacamata minus atau plus yang tebal. Kemudian terdapat riwayat cedera mata dan kencing manis atau diabetes. Kemudian darah tinggi. Lalu ada juga karena pemakaian obat anti radang steroid dalam jangka panjang. Penyakit glaukoma ini ada dua tipe kronis dan akut. Tipe kronis karena terjadi secara perlahan tanpa rasa sakit dan tanpa gejala mata merah. Akut terjadi secara mendadak disertai nyeri, disertai buram penglihatan dan mata merah. Pengobatan penyakit ini adalah dengan 1. Mengendalikan tekanan pada bola mata sebagai faktor resiko utama yang dapat dimodifikasi. Kedua, sedangkan faktor resiko lain umumnya tidak dapat dimodifikasi seperti faktor usia, riwayat keluarga, maupun refraksi. Ini menjaga kondisi saraf optik melalui pemberian obat-obatan yang sifatnya neuroprotektif apabila diperlukan dengan syarat tekanan bola mata terkontrol
dengan baik. Lalu kemudian katarak. Apa itu katarak? Katarak adalah sejenis kerusakan mata yang menyebabkan lensa mata berselaput dan rabun. Atau lebih jelasnya adalah perubahan lensa mata yang seharusnya jernih dan tembus cahaya menjadi keruh sehingga pandangan kabur dan penderita tidak dapat melihat dengan jelas. Penyebab mata katarak: 1. Kongenital atau bawaan sejak lahir karena ibunya terinfeksi virus pada saat hamil. Lalu kemudian akibat peradangan atau infeksi mata. 3. Akibat dari diabetes mellitus. 4. Penggunaan obat-obatan steroid. 5. Cedera pada mata. 6. Terlalu lama terpapar sinar ultraviolet. Gejala katarak: penglihatan kabur dan seperti terdapat kabur yang menghalang-halangi, mudah silau di tempat terang, penglihatan ganda, ukuran kacamata berubah. Apabila muncul gejala-gejala ini, disarankan untuk pemeriksaan menyeluruh oleh dokter spesialis mata. Pengobatannya adalah segera ke dokter dengan penanganan operasi. Namun, ada beberapa cara untuk membantu mengatasinya tanpa operasi, yaitu menggunakan kacamata resep atau lensa kontak. 2. Menggunakan alat bantu visual seperti kaca pembesar atau kacamata khusus. 3. Menggunakan topi dan kacamata hitam saat keluar rumah. Para pendengar, katarak dapat menyebabkan kebutaan jika tidak ditangani. Operasi katarak dilakukan untuk mengambil protein yang menutupi lensa mata dan mengatasi lensa mata yang sudah keruh. Ada beberapa tips kesehatan mata. 1. Pada saat menulis dengan tangan kanan, pastikan cahaya di sisi kiri sehingga bayangan tidak menutupi tempat yang akan ditulis. Begitu sebaliknya. 2. Minum banyak air. 3. Jika terjadi pembesaran lingkaran bawah mata, gunakan mentimun atau kentang untuk mengobatinya. 4. Gunakan kacamata atau payung. 5. Rendam kapas dalam susu hangat. Kompres pada mata. 6. Istirahatkan mata Anda setiap 20 menit. 7. Latih untuk menundurkan otot-otot mata. 8. Jika mata cenderung mengembung, cobalah tidur siang sebentar. 9. Konsumsi vitamin A yang baik untuk mata. 10. Jauhi dari lampu yang mengeluarkan panas. Jadi para pendengar di mana saja kalian berada, pola hidup seseorang akan berpengaruh pada kesehatannya. Tidak dijaga dengan baik, maka akan mudah terkena penyakit. Salah satunya seperti yang baru saja saya uraikan di atas. Para pendengar setia Radio Citra Kasih, mata adalah pelita tubuh. Tuhan Allah menyebut kita sebagai biji matanya untuk menunjukkan bahwa kita sangat berharga. Mata sangat berharga bagi seluruh tubuh kita. Dengan mata, kita bisa tahu siang dan malam, terang dan gelap. Kita tahu bila langit berwarna biru muda, berarti cuaca cerah. Sedangkan bila awan berwarna kelabu, tanda akan hujan. Dengan mata, manusia bisa melihat hal yang baik dan tidak baik. Segala hal yang dilihat oleh mata akan berpengaruh dalam seluruh kehidupan kita. Bila kita melihat yang baik, hidup kita akan baik. Apabila kita melihat hal-hal yang tidak baik, hidup kita juga akan tidak baik. Sekali lagi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Para pendengar Radio Citra Kasih, cukup sekian pembahasan ruang kesehatan yang bisa saya sampaikan saat ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan kemuliaan surga, kiranya apa yang baru saja kami dengar tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Apabila para pendengar saat ini mengalami gangguan dengan kesehatan mata, tolong sembuhkan. Dengan kesembuhan itu menolong kami lebih memperhatikan mata kami sehat selalu. Begitu juga dengan mata rohani kami. Kami mau selalu melihat terang kasih Tuhan sehingga terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Radio Citra Kasih, demikian ruang kesehatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kepanjangan.